Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushd. Kita sampai pada pembahasan tentang mengqadha salat ya. Ada beberapa hal yang sudah kita bahas terkait bab ini. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah syurutul qadha ya. Syarat-syarat mengqadha salat dan waktunya kapan serta tertibul mansiat jika seseorang lupa lebih dari beberapa sholat ya. Bagaimana tata cara melakukannya, apakah secara tertib ataukah didahulukan sholat yang saat ini kita berada di dalamnya ya. Hal itu sudah kita bahas. Tentunya memang tabiat ilmu fikih ya Bapak Ibu sekalian, senantiasa ada perbedaan pandangan ya. Inti dari atau salah satu poin dari apabila seseorang lupa lebih dari satu sholat ya, beberapa sholat, kemudian ingat di waktu sholat yang sudah kita masuk saat ini, maka sebagian ulama berpandangan bahwasanya dimulai dari sholat yang dilupakan. Artinya jika misalnya seorang lupa sholat zuhur kemudian ingat di di waktu asar, atau misalnya lupa sholat duhur, sholat asar dan ingat di waktu maghrib ya. Dan ingatnya kita itu sudah di akhir waktu maghrib pula. Misalnya waktu maghrib tinggal 5 menit lagi misalnya. Kalau kita melakukan sholat yang terlupakan, sholat duhur dan asar, maka sholat maghrib pun juga akan kelewatan karena waktunya tinggal sedikit ya. Maka di situ memang terjadi beberapa perbedaan pandangan. Sebagian mengatakan harus tetap tertib, namun sebagian yang lain adalah melakukan sholat yang pada waktunya terlebih dahulu ya, dan kemudian baru mengqadha sholat-sholat yang terlupakan. Kecuali jika waktunya masih panjang, maka dilakukan secara tertib, baru kemudian melakukan sholat yang saat ini kita ada ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa permasalahan. Di antaranya adalah mata tafutul makmum ar-rakaah. Kapankah seorang makmum dianggap kehilangan rakaat dari imam ya. Artinya mengqadha sholat ini Bapak Ibu sekalian, permasalahannya bukan hanya sebatas kepada seseorang ketinggalan lupa sholat ataupun ketinggalan sholat secara utuh, akan tetapi seseorang ketinggalan imam itu juga masuk dalam pembahasan masalah mengqadha sholat ya. Ada dua permasalahan paling tidak. Yang pertama adalah idza dakhala wal imam qad ahwa ila ruku'. Jika seorang makmum masuk atau datang ya, masuk ke dalam jamaah sholat, kemudian imam sudah bergerak untuk menuju ke tempat ke posisi ruku ya. Kemudian permasalahan yang kedua, idza kana ma'al imam fi shalah fasahaha an yatba'ahu fi ruku. Jika seorang bersama imam sholatnya ya, kalau tadi yang pertama adalah ketinggalan dari imam, kalau ini bersama imam sholat, akan tetapi dia lupa tidak mengikuti gerakan imam yang berupa ruku. Au mana'ahu min dzalik ma waqa'a min ziham, atau mungkin kondisi tertentu sehingga dia tidak bisa mengikuti rukuknya imam sehingga ketinggalan ya. Ini dua permasalahan terkait tentang kapan seorang makmum dianggap ketinggalan rakaat imam. Masalah yang pertama, ada beberapa penjelasan dari kalangan ulama. Yang pertama adalah penjelasan atau pendapat huwal alaihil jumhur ya, yaitu pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Annahu idza adrakal imam qabla an yarfa' ra'sahu minar ruku' wa raka'a ma'ahu fahuwa mudrikun lirraq'ah. Bahwasanya seorang makmum apabila menjumpai seorang imam yang dalam posisi ruku', selama dia belum mengangkat kepalanya dan masih sempat rukuk bersama imam, maka makmum tersebut
dianggap telah mendapatkan rakaat itu. Walaysa alaihi qada'uha, sehingga dia tidak harus mengqadha rakaat yang dia sempat masuk di posisi rukuk itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin pertanyaan yang muncul pada kita adalah, berarti seorang makmum tersebut tidak sempat membaca Al-Fatihah, padahal membaca Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat, ya, termasuk dalam pandangan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i bahwasanya sekalipun dia posisinya sebagai seorang makmum, maka dia tetap membaca Al-Fatihah. Akan tetapi di sini kan ada hadis tentang man adraka ruku' atau man adraka minas sholati raka'atan faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapati imam dalam posisi ruku', maka dia dianggap telah mendapati rakaat tersebut. Dan juga misalnya hadis-hadis lain tentang hukum membaca Al-Fatihah, man shalla ma'al imam fa inna qira'atal imam qira'atun lahu. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka sesungguhnya bacaan imam itu juga berlaku bagi bacaan makmum. Akan tetapi di sana ada hadis yang secara umum mengatakan man lam yaqra bi Fatihatil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini apabila seseorang mendapati imam dalam posisi ruku' dan sementara juga terdapat hadis barang siapa yang menjumpai posisi imam dalam ruku' maka dia dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Dalam mazhab Syafi'i, hadirin sekalian, Imam Syafi'i memahami bahwasanya kondisi tersebut dianggap sebagai kondisi darurat, ya, ketika seseorang atau seorang makmum mendapati jamaah atau imam sudah dalam keadaan ruku', maka dia bertakbir dan kemudian sempat ruku' bersama imam, maka dianggap mendapatkan rakaat itu, ya, sekalipun dia tidak membaca Al-Fatihah. Namun juga ada yang menjelaskan apabila dia masih sempat membaca Al-Fatihah, misalnya baru saja imam menuju, ya, ke posisi ruku', kemudian dia takbiratul ihram, maka jika masih ada kesempatan untuk membaca, maka paling tidak dia membaca minimal 3 ayat dari surat Al-Fatihah, ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, ya. Kenapa demikian? Karena sebagian ulama mengambil bahwasanya bacaan Al-Quran itu paling pendek adalah 3 ayat. Artinya surat yang terpendek di dalam Al-Quran itu adalah surat yang terdiri dari 3 ayat, ya, seperti surat Al-Kautsar dan juga surat Al-Asr, ya. Oleh karena itu para ulama mengambil pemahaman dari itu, ya, ataupun menganalogikan ke sana. Intinya Bapak Ibu sekalian, pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama ataupun mayoritas, bahwasanya apabila seorang makmum misalnya dia terlambat dari sholat berjamaah dan kemudian masuk masjid dan masih menjumpai imam dalam posisi ruku' dan kemudian dia ikut ruku' bersamanya selama imam tersebut belum mengangkat kepalanya, maka dia masih dikategorikan mendapatkan ruku' bersama imam dan dia dikategorikan mendapat rakaat tersebut. Namun juga ada pandangan Bapak Ibu sekalian, batasan mendapatkan ruku' dengan imam itu bukan hanya sebatas pada imam masih posisi ruku', akan tetapi batasannya adalah sampai imam belum selesai melakukan iktidal. Artinya misalnya begini, seorang makmum masuk masjid dan kemudian menjumpai imam dalam posisi ruku'. Kemudian ketika dia takbir akan mengikuti sholat bersama imam,
imam itu posisinya sudah mulai berangkat menuju i'tidal. Maka sebagian ulama menjelaskan selama seorang imam itu belum selesai mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka dia masih dikategorikan mendapatkan posisi ruku, ya. Namun di sini dalam buku ini Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid disebutkan jika seorang imam belum mengangkat kepalanya dari ruku, maka seorang makmum yang sempat menjumpai imam dalam posisi itu dia tidak dianggap mendapatkan rakaat itu dan tidak perlu mengqadha rakaat yang dia jumpai itu. Wa haula'i ikhtalafu hal min syarti hadzal dakhil an yukabbir takbiratain. Kemudian mayoritas ulama yang mengatakan hal ini, yang bahwasanya seorang makmum yang menjumpai imam dalam posisi ruku itu dianggap mendapatkan rakaat itu, kemudian mereka berbeda pandangan. Dalam hal apa? Dalam hal ketika seorang makmum itu ingin mengikuti imam, itu harus melakukan takbir 2 kali atau takbir sekali saja. Artinya kalau 2 kali itu berarti takbiratul ihram kemudian takbir menuju ruku, ataukah cukup takbir sekali dan langsung berangkat menuju ruku. Apakah seorang makmum disyaratkan harus bertakbir 2 kali, ataukah 2 kali di sini maksudnya adalah takbiratun lil ihram wa takbiratun liruku, atau yajziyahu takbiratar ruku, ataukah cukup hanya takbir sekali saja menuju ruku. Wa in kanat tujzi'uhu fahal min syartiha an yanwi biha takbiratal ihram. Jika cukup dengan satu takbir tersebut, takbir menuju ruku, apakah juga disyaratkan diniatkan takbir tersebut sebagai takbiratul ihram ataukah tidak disyaratkan? Maka perbedaan ini kemudian dijelaskan, faqala ba'dhum bal takbiratun wahidah tujzi'uhu. Yang pertama dari pendapat mayoritas ulama ini yang mereka mengatakan makmum itu sudah dianggap mendapatkan 1 rakaat jika menjumpai imam sedang ruku, maka cukup bertakbir 1 kali saja namun disertai dengan niat takbiratul iftitah ataupun takbiratul ihram. Wa huwa madhhabu Malik wa Syafi'i wal ikhtiyar indahum takbiratan. Pendapat ini yang mengatakan cukup hanya 1 takbir saja namun disertai dengan niat takbiratul ihram adalah pendapat Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Akan tetapi pendapat yang terpilih menurut mereka berdua, sekalipun mereka berpendapat cukup 1 takbir ya dengan disertai niat, namun demikian tetap pendapat yang maksudnya lebih dipilih mereka adalah dengan mengucapkan wal ikhtiyar indahum takbiratan, yaitu mengucapkan takbir 2 kali. Wa qala qaumun la budda min takbiratain. Pendapat yang kedua adalah harus, ya, kalau tadi pendapat pertama itu cukup 1 takbir dengan diniatkan dengan takbiratul ihram masuk di dalamnya, namun yang pendapat kedua ini harus 2 takbir. Artinya ketika seorang makmum misalnya masuk masjid dan menjumpai imam dalam posisi ruku, maka dia pertama kali yang harus dilakukan adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian takbir menuju ruku. Wa qala qaumun tujzi'u wahidatan wa illam yanwi biha takbiratul iftitah. Pendapat yang kedua adalah cukup 1 takbir saja, bahkan tidak disyaratkan harus diniati takbiratul ihram. Wal qaulu tsani, ini pendapat yang pertama ya Bapak sekalian mengenai kapankah seorang makmum dianggap mendapatkan hitungan 1 rakaat, yaitu batasannya selama seorang imam masih dalam posisi ruku dan makmum sempat untuk ikut ruku, maka dia mendapatkan 1 rakaat itu, ya. Adapun penjelasan takbirnya tadi ada 3 perbedaan pandangan ya di kalangan mereka.
Kemudian yang pendapat kedua, maksudnya pendapat kedua di sini adalah kapan seorang makmum dianggap mendapati rakaat imam. Annahu idza raka'al imam faqad fatathu rakaah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya apabila seorang imam itu sudah ruku, maka makmum tersebut sudah dianggap tidak mendapati rakaat. Wa annahu la yudrikuha ma lam yudriku qa'iman. Dan seorang makmum tidak dianggap mendapatkan rakaat itu selama tidak mendapati imam dalam posisi berdiri. Wa huwa mansubun ila Abi Hurairah. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Hurairah, ya, sahabat Nabi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin di Indonesia yang menganut mazhab ini juga banyak, hadirin sekalian. Yang saya tahu misalnya diantaranya ada, ya, kalau saya dulu pernah berkawan dengan teman-teman yang berasal dari pesantren dari Persis, ya, Persatuan Islam, maka ketika sudah menjumpai imam posisi ruku, dia lebih baik menunggu imam posisi iktidal, sehingga nanti dia mengqadha rakaat yang tadi imam dalam posisi ruku, ya, karena dianggap sudah tidak mendapati rakaat tersebut. Wal qaulus salis, adapun pendapat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kapan seorang makmum itu dianggap kehilangan rakaat, annahu idza intaha ila shaffil akhir wa qad rafa'al imam ra'sahu wa lam yarfa' ba'dhum fa adraka dzalika annahu yujzi'uhu. Ini pendapat yang ketiga, mungkin sepertinya yang tadi disampaikan di awal, ya, adalah bahwasanya apabila dia sempat mendapati di baris terakhir, artinya seorang makmum ketinggalan jamaah dan dia sempat masuk di shaf terakhir. Misalnya sholat berjamaah itu ada 4 baris, dia sempat masuk di baris ke-4, dan seorang imam sudah mengangkat kepalanya, akan tetapi sebagian makmum belum mengangkat dari ruku, annahu yujzi'uhu, maka dia dianggap mendapatkan rakaat itu. Mungkin yang ini seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ya, selama imam belum selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, karena biasanya makmum itu akan bergerak dari satu gerakan sholat ke gerakan yang lain selesai mendapatkan aba-aba dari imam, ya. Aba-aba imam ini kan antara takbir ataupun sami Allahu liman hamidah, karena memang sunnahnya ucapan antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya dalam sholat itu adalah takbir, kecuali gerakan dari rukuk menuju i'tidal, yaitu dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Li'anna ba'dhum a'immatun li ba'din wa bihi qala Sya'bi. Alasannya adalah karena sebagian makmum itu merupakan imam bagi sebagian yang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Asy-Sya'bi, ya. Itu 3 pendapat, 3 penjelasan para ulama, hadirin sekalian, kapan seorang makmum dianggap mendapatkan rakaat jika terlambat dari imam, ya. Wasababu hadzal khilaf, kemudian dijelaskan Bapak Ibu sekalian, kenapa para ulama itu berbeda pandangan mengenai standar kapan seseorang itu dianggap mendapatkan 1 rakaat, ya. Taraddudu ismir rakaah. Perbedaan pandangan ini disebabkan karena perbedaan mereka dalam hal memahami makna 1 rakaat. Baina an yadulla 'alal fi'li nafsuhu alladhi huwa al-inhina faqat aw 'alal inhina aw al-wuquf ma'an. Yaitu antara apakah yang dianggap rakaat itu apabila seseorang masih mendapatkan posisi ruku, ataukah seseorang harus ikut berdiri.
Yang dinamakan satu rakaat, sholat itu kan terdiri dari berdiri, rukuk dan sujud, ya kan? Berdiri, rukuk, sujud dan duduk di antara dua sujud, ya intinya ada 4 gerakan itu. Nah, apakah seseorang dalam setiap rakaatnya itu harus mendapatkan 4 gerakan itu jika bersama imam, ya. Wa dzalika annahu qala alaihi salatu wassalam man adraka minas sholati raka'atan faqad adrakas shalah. Hal itu didasari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati bagian dari sholat itu 1 rakaat, maka dia mendapatkan sholat tersebut. Maksudnya begini Bapak sekalian, hadis ini secara umum maknanya adalah apabila seorang makmum itu masih sempat mendapati bagian dari rakaat sholat bersama imam, maka dia dianggap mendapatkan sholat itu dan dianggap dia sholatnya berjamaah. Ya, misalnya kita sholat asar atau zuhur misalnya terlambat dan datang sebelum imam mengucapkan salam, maka kita masih tetap dianggap mendapatkan jamaah sholat karena masih mendapatkan bagian dari sholat. Akan tetapi apakah kita mendapatkan rakaat itu? Nah, inilah yang menyebabkan para ulama itu berbeda pandangan mengenai standar 1 rakaat itu. Apakah harus mendapati ruku dengan berdiri atau cukup dengan ruku saja, sebagaimana nama rakaat itu terambil dari kata ruku, ya. Di antaranya nama ruku itu sendiri. Qala Ibnul Munzir, "Tsabata dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faman kana ismu raka'ah yantaliq 'indahu 'alal qiyam wal inhina ma'an, qala idza fatahu qiyamul imam faqad fatatuhu raka'ah." Ibnu Munzir mengatakan, Ibnu Munzir ini Bapak sekalian mempunyai buku yang di situ membahas tentang masalah ijma, ya, ijma para ulama dan para sahabat, beberapa perkara-perkara permasalahan hukum yang disepakati hukumnya, ya, al-ijma'at. Ibnu Munzir mengatakan bahwasanya nama rakaat ini telah berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nama rakaat itu sendiri harus terdiri dari berdiri dan ruku. Kalau inhina itu adalah condong, ya, maksudnya ruku. Artinya rakaat itu harus meliputi berdiri dan ruku. Dengan demikian apabila dia ketinggalan posisi berdiri, maka dia dianggap ketinggalan posisi, ketinggalan hitungan rakaat itu. Wa man kana ismur raka'ah yantaliq 'inda 'alal inhina nafsihi, namun apabila nama rakaat itu terambil dari kata ruku itu sendiri, maka ja'ala idrakal inhina idrakan lirraka'ah, maka disebut orang yang mendapati posisi ruku dianggap mendapatkan 1 rakaat. Wal istiraq alladhi 'arada li hadzal ism innama huwa min qibali taraddudihi bainal ma'na al-lughawi wal ma'na asy-syar'i. Dan yang menjadikan sebab antara perbedaan ini juga penyebutan istilah bahasa dan istilah syar'inya. Artinya makna solat, ya, rokaat dalam solat itu kalau secara bahasa kan yang namanya rokaat itu terambil dari kata ruku, yang mana ruku itu adalah seseorang membungkuk, ya, atau mencondongkan punggungnya, itu disebut sebagai ruku. Apabila diambil dari makna bahasa ini, seseorang yang sempat mendapatkan ruku, maka dia mendapatkan makna dari rokaat itu. Namun kalau berpegang pada makna syar'i daripada sholat itu, setiap rokaatnya harus terdiri dari berdiri dan juga ada ruku, maka kedua makna itu harus disertakan, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan itu yang kemudian menyebabkan perbedaan mereka dalam memahami standar kapan seseorang dianggap mendapatkan 1 rakaat dan kapan seseorang dianggap telah kehilangan rakaat bersama imam. Tadi pendapat yang pertama sudah kita sampaikan, ya Bapak sekalian, yaitu pendapat mayoritas ulama, di mana mereka dianggap mendapatkan rakaat atau dianggap masih mendapatkan
bersama imam apabila selama imam masih posisi rukuk dan belum mengangkat kepala. Sebagai penguat Bapak Ibu sekalian ya, mungkin hadis yang pernah kita sampaikan ya Bapak Ibu sekalian, riwayat yang cukup masyhur, yaitu hadis yang dikenal dengan Abu Bakrah ya. Abu Bakrah ini suatu hari pernah ketinggalan sholat bersama Rasulullah, dan Rasulullah dalam posisi ruku. Sementara Abu Bakrah ini ketika masuk masjid belum memasuki barisan jamaah, artinya masih berada di belakang barisan. Akan tetapi beliau berkeinginan ataupun tidak ingin ketinggalan rukuknya Rasulullah, maka beliau langsung takbir dan kemudian langsung ruku. Dan dalam posisi ruku itu beliau sambil berjalan menuju barisan sholat ya. Maka Rasulullah SAW selesai sholat ya, Rasulullah menyadari hal itu ya, wallahu a'lam. Mungkin Rasulullah SAW mendapatkan informasi ataupun wahyu tentang kondisi yang terjadi di makmumnya di belakang beliau. Maka selesai sholat Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wala ta'ud, semoga Allah menambahkan semangat kepadamu, tapi hal yang seperti ini jangan diulangi. Maksudnya hendaknya seseorang tetap santai dan santun begitu ya, tetap tenang di dalam mengikuti jamaah sholat ya. Apa yang dalam beberapa hadis, apa yang dia dapati bersama imam, maka langsunglah bergabung di posisi itu, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah. Ini diantara prinsip dalam kita sholat berjamaah ya, sehingga di dalam sholat itu tidak ada istilahnya mengejar sholat ataupun berburu ataupun berlomba dengan imam, itu tidak ada ya. Misalnya nih yang beberapa praktek yang mungkin kita lihat salah ya ataupun kurang tepat Bapak Ibu sekalian, misalnya ada seorang makmum yang masuk ke dalam sholat, imamnya sudah posisi sujud, tapi dia takbiratul ihram, kemudian rukuk sendiri, kemudian i'tidal sendiri, ngejar sampai berjumpa dengan gerakan imam. Nah, ini tentu tidak tepat ya sekalian. Boleh jadi sholat seperti ini dianggap dia sholat sendirian ya, karena namanya sholat berjamaah itu adalah harus mengikuti gerakan imam ya. Innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan atau diangkat untuk diikuti ya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah ikhtilafuhum fiman wajadal imam raki'an wa hal tajzi'uhu takbiratun au isnatan. Ini mungkin penjelasan tambahan terkait tadi ya, yang mana para ulama jumhur atau mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya apabila seorang makmum mendapati imam dalam posisi ruku selama belum mengangkat kepalanya, maka dia dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Namun yang menjadi masalah berikutnya adalah apakah makmum tersebut harus takbir 2 kali atau takbir sekali saja ya. Tadi sudah kita jelaskan penjelasannya, pendapat-pendapatnya. Namun yang menjadikan perbedaan pandangan adalah tadi kita sebutkan pendapat yang pertama, cukup hanya membaca 1 takbir saja ya, dengan syarat diniatkan takbir tersebut ada niat takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu Bapak Ibu sekalian merupakan rukun sholat ya. Kalau pendapat yang kedua tadi harus 2 takbir, takbiratul ihram dan kemudian takbir menuju ruku ya. Kalau yang pendapat ketiga adalah cukup 1 takbir dan tidak disyaratkan harus diniatkan sebagai takbiratul ihram. Perbedaan ini Bapak Ibu sekalian disebabkan karena fasababuhu hal min syarti takbiratul ihram an ya'ti biha waqifan amla, yaitu mengenai perbedaan mereka tentang apakah seseorang ketika mengucapkan takbiratul ihram itu harus posisi berdiri atau tidak. Ini yang menjadi sebab ya.
Faman ra'a anna min syartiha al-mawdu' alladhi taf'al bihi ta'alluqan bil fi'li a'ni fi'luhu alaihi salatu wassalam wa kana yara anna takbir kulluhu fardun qala la budda min takbiratain. Barang seorang yang berpendapat ataupun yang memahami bahwasanya takbir itu disyaratkan pada tempat di mana dia takbir, ya, di mana pekerjaan ataupun perbuatan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan bahwasanya takbir itu merupakan fardu, ya, takbiratul ihram itu adalah merupakan fardu dalam sholat atau wajib, maka dua takbir itu harus dilakukan, ya, karena apabila fardu ini kan tidak boleh ditinggalkan, ya, sebagaimana juga dalam hadis lain disebutkan sesungguhnya batas sholat itu fa inna tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Sesungguhnya batasan sholat seseorang itu adalah haramnya dimulai dari takbir dan halalnya akhiri dengan mengucapkan salam. Maksudnya seseorang dianggap memulai sholat itu dan diharamkan melakukan hal-hal lain di luar sholat ketika sudah mengucapkan takbir, ya. Ini yang menjadi sebab kenapa mereka mensyaratkan harus ada dua takbir atau cukup satu takbir saja, yaitu mengenai apakah takbiratul ihram itu harus diucapkan dengan posisi dia berdiri ataukah tidak harus, ya. Wa man ra'a annahu laysa min syartihal mawdi' ta'alluqan bi umumi qaulihi alaihi salatu wassalam wa tahrimuha takbir. Bagi mereka yang berpendapat bahwasanya takbir itu tidak harus dalam posisi berdiri, maka tadi, ya, hadis yang saya sebutkan tahrimuha takbir, bahwasanya batasan haramnya seseorang melakukan pekerjaan di luar sholat itu adalah dengan mengucapkan takbir, ya, dan takbir ini tidak disebutkan harus posisi berdiri. Wa kana indahu anna takbiratul ihram hiya faqat al fardu, ya, jadi yang menjadi fardu itu adalah takbiratul ihramnya, ucapan Allahu Akbar, tidak harus dalam posisi berdiri. Maka dengan demikian mereka berpendapat bahwasanya ketika seorang makmum ketinggalan imam dan melihat imam dalam posisi ruku, maka cukup dengan satu takbir dan diniatkan dengan niat takbiratul ihram, ya. Kemudian yang berikutnya dalilu man ajasa takbiratan wahidah. Dalil bagi mereka yang mengatakan bahwasanya takbirnya cukup sekali saja dan tidak disyaratkan dengan niat takbiratul ihram. Wa amma man ajaza an ya'tiya bi takbiratin wahidah wa lam yanwi biha takbiratul ihram. Adapun bagi ulama yang mengatakan atau yang berpendapat bahwasanya cukup dengan satu takbir saja dan tidak diniatkan atau harus diniatkan dengan sebagai takbiratul ihram, qila yabni ala madhhabi man yara anna takbiratul ihram laysat bi fardhin. Hal ini didasari dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya takbiratul ihram itu bukan merupakan fardu, atau kewajiban di dalam sholat, ya. Kembali kepada tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama bahwasanya seseorang mendapatkan imam ketika dalam posisi ruku dan dia belum mengangkat kepalanya, dan adapun kewajiban takbir itu sekali atau dua kali. Inilah tiga pandangan yang mereka kemukakan. Wa qila innama yabni ala madhhabi man yujawizu ta'khir niyatis shalah an takbiratul ihram. Dan pendapat yang ketiga ini yang mengatakan bahwasanya seseorang cukup hanya takbir sekali saja dan tidak harus disertai dengan niat takbiratul ihram. Alasannya juga adalah seseorang boleh mengakhirkan niat solat, ya, mengakhirkan niat solat dari takbiratul ihram. Ini diantara alasan mereka yang mengatakan tadi bahwasanya takbir menuju rukuk tadi yang dia mengejar imam itu adalah cukup dengan
takbir sekali dan tidak disertai dengan niat takbiratul ihram. Li'annahu laisa ma'na ayanwi takbiratul ihram illa muqaranatan niyah lidukhul fi shalah, ya. Karena tidaklah makna dari takbir itu, takbir ihramnya itu sendiri, akan tetapi menyertakan niat masuk di dalam sholat. Jadi bukan masalah takbirnya itu yang dikategorikan sebagai niat sholatnya, tetapi niat sholat itu sendiri yang merupakan hal tersendiri, ya. Li'anna takbiratul ihram wasfan an-niyah al-muqaranah wal awaliyah. Jadi takbiratul ihram ini mempunyai dua kategori. Yang pertama adalah niat yang bersamaan dengannya, ataupun wal awaliyah akni wuqu'aha fi awalis shalah, atau niat sholatnya itu sebelum seseorang mengucapkan takbiratul ihram. Ini kira-kira penjelasan para ulama. Memang tidak ada dalil, ya Bapak Ibu sekalian, secara terperinci terkait pendapat yang ketiga ini yang mengatakan bahwasanya seseorang cukup mengucapkan takbir sekali dengan tanpa diniatkan sebagai takbiratul ihram, ya. Akan tetapi ketiga pandangan ini semuanya adalah dimasuk dalam pandangan mayoritas ulama yang tadi mengatakan bahwasanya seseorang dianggap mendapatkan satu rakaat apabila dia menjumpai imam dalam posisi rukuk dan belum mengangkat kepalanya. Kemudian yang berikutnya adalah idasaha, ini permasalahan yang kedua tadi, jika seseorang lupa ataupun tidak mengikuti gerakan imam dalam rukuk, ya. Idasaha anil ittiba'il imam fi ruku' hatta sajada. Jika seorang makmum lupa tidak mengikuti gerakan imam mulai dari ruku' dan sampai dia sujud, sampai imamnya sujud, apa yang berlaku bagi makmum tersebut? Wahya idza saha an ittiba'il imam fi ruku' hatta sajadal imam. Bagaimana jika seorang makmum lupa mengikuti gerakan imam waktu ruku' sampai imamnya itu berangkat menuju sujud? Fa inna qauman qalu idza fatahu idrakur ruku' ma'ahu faqad fatatuh raka'ah wajaba alaihi qada'uha. Maka sebagian ulama menjelaskan seorang makmum yang ketinggalan rukuknya imam, maka dia dianggap ketinggalan rakaat tersebut dan wajib mengqadanya. Maksudnya mengqadanya di sini berarti harus melengkapi rakaat yang dia tidak rukuk bersama imam. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, yang tadi kita jelaskan, ya, tidak ada namanya lomba dalam sholat, ya. Lomba cepat-cepatan ataupun mengejar imam itu tidak berlaku. Dengan demikian tadi, jika apabila ada seorang makmum yang dia terlambat, kemudian posisi imam sudah sujud, kemudian dia takbir sendiri, baca al-fatihah sendiri, rukuk sendiri, berangkat menuju sujud sampai bersama-sama menuju gerakan imam, maka dia dikategorikan seperti sholat sendiri. Atau kalau dia mau tetap bersama imam, berdasarkan pendapat ini, rakaat yang dia lakukan dengan cara mengejar imam tadi itu tidak dianggap sebagai rakaat berjamaah dengan imam, dan dia tetap harus melengkapi rakaat tersebut. Wa qaumun qalu, namun pendapat yang kedua mengatakan yu'taddu bi rak'ah idza amkanahu an yutimma minar ruku' qabla an yaquma al-imam ila rak'atis saniyah. Seorang tersebut dianggap mendapatkan rakaat tersebut selama dia bisa menyempurnakan rukuknya dan imam belum menuju ke rakaat kedua. Ya, ini pendapat yang kedua. Wa qaumun qalu yatba'uhu wa ya'taddu bir rak'ah ma lam yarfa' al imam ra'sahu minal inhina fi rak'atis saniyah. Bahkan yang ketiga ini lebih luas lagi, ya, lebih longgar lagi, yaitu dia dianggap mendapatkan rakaat tersebut selama seorang imam belum bangkit dari rakaat rukuk kedua, dari rukuk rakaat kedua. Ya, jadi yang tadi seperti orang yang mengejar imam tadi, mengejar imam sholat tadi, ini menurut pandangan yang ketiga ini dianggap
tetap mendapatkan rakaat tersebut. Wa ikhtilafu bainihim baina an yakuna an nisyan au an yakuna an ziha. Alasan ini adalah didasari kepada apakah orang tersebut melakukan hal itu karena lupa ataukah karena ziham. Ziham itu memang kondisi yang tidak memungkinkan dia mengikuti imam. Wa baina an yakuna fi jum'atin, atau antara dia dalam posisi sholat Jumat, au fi ghairi jum'atin, ataupun di luar sholat Jumat. Wa baina i'tibari an yakuna al-ma'mum aradalahu hadza fi raq'atil ula au fi raq'atis tsaniyah. Dan juga masalah antara seorang makmum itu mendapati hal ini, kondisi ini pada rakaat pertama atau rakaat kedua, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa hal ini menjadi pembahasan, ya? Disebutkan tentang masalah Jumat dan non Jumat karena nanti mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Apabila seseorang terlambatnya itu bukan sholat biasa, artinya misalnya sholat Jumat. Sholat Jumat dia ketinggalan satu rakaat. Apakah dia dianggap mendapati sholat Jumat atau tidak? Atau dia ketinggalan sholat Jumat ini 2 rakaat, namun imam belum sampai salam. Apakah dia dianggap mendapati sholat Jumat sehingga dia cukup mengqadha 2 rakaat saja, atau dia tidak dianggap mendapati sholat Jumat sehingga dia melakukan sholat zuhur? Kenapa sholat zuhur? Karena syarat sholat Jumat itu harus dikerjakan secara berjamaah, sementara dia dianggap tidak mendapati jamaah sholat Jumat. Ini yang menjadi sebab kenapa hal ini disebutkan ya oleh Ibnu Rushd terkait seseorang yang lupa mengikuti gerakan imam, ya, ruku dan sampai kemudian gerakan berikutnya, ya. Mungkin terkait hal itu Bapak Ibu sekalian, mengenai seseorang yang ketinggalan sholat Jumat, para ulama memang berbeda pandangan. Mayoritas ulama berpandangan bahwasanya apabila seorang ketinggalan sholat Jumat dan masih sempat mendapatkan 1 rakaat dari 2, maka dia dianggap mendapatkan sholat Jumat dan cukup mengqadha 1 rakaat saja. Maksudnya cukup melengkapi 1 rakaat saja yang dia ketinggalan, ya. Misalnya kan bisa saja ya, misalnya orang pergi ke masjid sudah terlambat, mungkin bawa mobil, cari parkiran susah dan seterusnya, ya kan. Kemudian posisi sholat jamaah sudah sholat, ya, sampai kemudian masuk masjid tinggal rakaat kedua. Nah, posisi seperti ini Bapak Ibu sekalian, menurut mayoritas ulama dia dianggap mendapatkan rakaat Jumat, dianggap mendapatkan sholat Jumat, dan dia berarti ketinggalan 1 rakaat. Namun apabila rakaatnya sudah tidak dapat sama sekali, artinya rakaat kedua sudah habis, sudah melewati ruku, tinggal duduk saja sebelum salam, namun dia menjumpai sebelum salam, maka dia dianggap tidak menjumpai sholat Jumat. Bagaimana tata caranya mengqadhanya? Dia mengqadha ataupun melengkapi sholatnya itu dengan niat sholat zuhur sebanyak 4 rakaat, ya. Apabila dia ketinggalan sholat Jumat dan tidak mendapati rakaat kedua, hanya tinggal sebelum salam saja, maka mayoritas ulama berpandangan dia merubah sholatnya menjadi sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Ini mayoritas ulama. Namun pendapat yang kedua adalah pendapat dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah berpandangan seseorang yang ketinggalan sholat Jumat selama imam belum mengucapkan salam, maka dia dianggap mendapati sholat Jumat dan cukup baginya menutupi atau menyempurnakan 2 rakaat. Tentu Bapak Ibu sekalian, perbedaan ini didasari tentang tadi makna mendapatkan rakaat itu seperti apa, ya.
karena kategorinya, pendapat yang pertama ya, karena kategorinya seorang tersebut sudah tidak mendapati rakaat sama sekali, maka dia dianggap tidak mendapatkan sholat tersebut. Sementara sholat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah, sehingga dengan demikian kalau dia ketinggalan 2 rakaat semuanya, berarti kan tidak mendapati sholat Jumat. Kemudian kalau dia harus melengkapinya 2 rakaat saja, berarti dia seolah-olah melakukan sholat Jumat itu secara sendirian. Padahal syarat sholat Jumat adalah dilakukan secara berjamaah. Namun berbeda dengan pandangan mazhab Abu Hanifah, bahwasanya selama seorang imam itu belum salam, maka dia dikategorikan mendapati jamaah tersebut, sehingga makna jamaah itu tidak hilang dari dirinya. Dengan demikian cukup dirinya untuk melengkapi sholatnya 2 rakaat saja. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa penjelasan mengenai masalah mengqadha sholat ya. Jadi mengqadha sholat ini tidak hanya mengqadha sesuatu yang dia kehilangan secara sendiri ya, seperti yang dijelaskan di awal-awal tadi. Misalnya seseorang ketiduran dari sholat subuh, maka dia ketika bangun wajib mengqadhanya. Atau seseorang lupa belum sholat zuhur, mungkin sibuk di kantor atau di tempat kerja, dia sibuk sampai lupa sholat zuhur. Kemudian waktu masuk asar dia baru ingat, oh iya tadi saya belum sholat zuhur. Ini berarti lupa. 2 alasan ini yang para ulama sepakat tidak ada perbedaan sama sekali, wajib mengqadha sholat ya. 2 alasan yang seseorang diwajibkan untuk mengqadha sholatnya adalah karena 2 hal. Yang pertama ketiduran, yang kedua lupa. Ini permasalahan qadha yang sifatnya ketinggalan sholat. Namun ada juga permasalahan qadha yang sifatnya seperti barusan kita jelaskan, yaitu ketinggalan dari gerakan imam. Juga namanya sebagian ulama mengatakan mengqadha sholat ya. Mengqadha dari dia ketinggalan gerakan imam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa penjelasan terkait permasalahan mengqadha salat ya. Semoga kita diberikan pemahaman yang baik sehingga ketika kita mendapati hal-hal seperti itu kita bisa bersikap ya, bisa mengambil tindakan bagaimana semestinya kita menjalankan salat ataupun mengqadha salat. Demikian kajian kita pada pagi hari ini terkait permasalahan qadha, dan sebelum kita akhiri barangkali ada hal yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Aqul qouli hadza astaghfirullahalazim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsir para ustaz Dr. Imam Sujoko